Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Salam kemurahan. Oleh kemurahan Tuhan, kami boleh berada di kampus Sekolah Alkitab Tentena, tepatnya di belakang Danau Poso, di mana lokasi ini memiliki panorama yang indah, pemandangan yang menawan, dan iklim yang sejuk. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara Ruli Langelo dan saudara Anli Watulangkong. Kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana kasih setia Tuhan yang berlaku atas mereka, di mana kekasih-kekasih ini memiliki latar belakang hidup sebagai premanisme. Tidak mungkin mereka ada di lokasi Sekolah Alkitab Tentena secara logika atau ukuran manusia. Tapi inilah karya kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas mereka, sehingga mereka boleh ada di tempat ini dan belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Dan kesempatan ini saya ingin bertanya kepada saudara Ruli Langelo, kira-kira seperti apa panggilan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau dari Sulawesi Utara boleh datang di tempat ini dan memberi diri untuk belajar firman Tuhan dan ingin menggenapi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak. Shalom. Shalom. Saya mau bersaksi bagaimana saya mengalami Panggilan Tuhan, jumpa pribadi dengan Tuhan menegur saya, di mana Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kuasihi dia keturunan ku hajar, sebab itu adalah ketimuran bertobat ini. Saya ditegur Tuhan tahun 2005, mendapat penyakit stroke. Darah saya naik 200/175. Menurut ukuran medis saya sudah mati, meninggal, karena darah saya tinggi. Saya berjanji pada Tuhan kalau saya sembuh saya menjadi penginjil. Tetapi waktu berjalan saya ingkari janji saya, asal saya mau melayani Tuhan, tetapi itulah proses masih ada. Belum sampai di situ, saudara-saudara. Saya mengalami sakit muntah-muntah darah, paru-paru basah sudah kabur paru saya karena hancur dengan alkohol, dengan keras, dan rokok. Hidupan dunia saya rusak, hancur. Orang di luar sana menganggap saya sampah masyarakat, masuk luar penjara sama tempat kami teman-teman berbeda. Saya masuk luar penjara, saya sudah hancur dalam penjara, keluar penjara hancur lagi, lebih hancur lagi. Saya hanya bilang manusia dapat menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan saya Tuhan pribadi Yesus Kristus. Saya masuk ibadah, firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya respon panggilan Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang bersiul berat, aku berikan kelegaan, menjauh umat dapat ketenangan. Ya, Tuhan, jadi intinya ada sakit penyakit dalam tubuh, dan seharusnya secara dokter saudara Ruli ini sudah meninggal. Tapi oleh kemurahan Tuhan masih hidup, dan oleh kemurahannya boleh menangkap, meresponi panggilan Tuhan yang begitu indah. Bagi saudara Ani, kira-kira seperti apa panggilan Tuhan sehingga boleh ada di sekolah kita tentunya? Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Saya akan bagikan sedikit pengalaman pribadi diri saya, mengalami perjumpaan saya dengan Tuhan. Saya mau ceritakan dan bagikan sedikit untuk teman-teman bagaimana saya mengalami pribadi dan pertemuan saya dengan Tuhan itu. Sebenarnya sudah dari sejak tahun 2012 kemarin. 2012. Ya, itu saya bekerja di suatu perusahaan, dan sebelumnya saya itu sudah mengalami kasus, sudah masuk keluar penjara. Saya kasus pertama yang paling Tuhan tidak izinkan, karena itu di saat itu saya lahir dari keluarga Kristen, mama papa keluarga Kristen. Tapi mungkin itulah karena pengaruh ya lingkungan. Saya merasa itu semua pengaruh karena lingkungan itu yang kita hidupi itu, tempatnya kita itu ya tempat orang-orang yang tidak berkenan dengan Tuhan. Jadi disitulah saya belajar untuk ikuti macam ya hal-hal yang paling tidak disukai Tuhan, seperti mabuk-mabukan, merokok,
pukul orang, tikam orang, sampai itulah terjadi sesuatu jahat. Ya, karena pengaruh lingkungan. Jadi di mana Tuhan panggil? Ya, di saat sebelum saya ke tempat ini di sekolah Alkitab Tentena, saya sebelum bertobat itu, sebelum saya dapat panggilan Tuhan, saya membawa mobil dan di saat itu saya kecelakaan. Saya mendapat musibah kecelakaan di jalan dan di saat itu saya pas posisi lagi mengkonsumsi narkoba dan minuman keras dan di saat itu saya masih dengan kenyang dunia. Saya membawa perempuan yang bukan pasangan saya, bukan istri saya. Jadi di saat itu saya menghadapi musibah itu yang buat sampai saya berada di tempat ini mungkin Tuhan. Tapi Tuhan membawa seorang perempuan yang dinyatakan seperti perempuan Samaria. Ya, itu perempuan yang istilah disewa untuk buat kita untuk ini hasrat kita. Jadi saya merasa Tuhan itu di mana Tuhan bisa membawa siapapun untuk bisa menyadarkan kita. Saya sudah masuk penjara tapi saya tidak sadar. Penjara tidak menyadarkan pribadi saya. Saya hanya sadar itu melalui pribadi Tuhan yang jumpai saya. Di saat saya kecelakaan itu, kalau mau diikuti saya mungkin sudah mati. Kalau mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berkehendak kepada saya dan Tuhan ingin menceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan di saat saya mengalami musibah dan disitulah saya berteriak nama Tuhan dan Tuhan menjawab saya. Dan akhirnya saya bisa ada di tempat ini di sekolah Alkitab Tentena. Dari satu kejadian kecelakaan sehingga saudara Andli boleh selamat. Inilah kemurahan Tuhan. Maka hidupnya mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Nah sekarang saudara ini sudah ada di sekolah Alkitab Tentena, sudah mengikuti proses akademik. Seperti apakah proses akademik bagi saudara Andli yang dialami di tempat ini? Tuhan, di sekolah Alkitab Tentena saya mengalami proses yang luar biasa. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Saya di luar sana pangmalawang orang tua, pangmalawang keras kepala, di sini dikikis keras kepala, pangmalawang punya ada, terus selalu rendah hati, jaga hati, bangun lagi luar sana susah mau bangun. Di sini bangun pagi-pagi hampir siang, subuh jam 4 ibadah lagi, doa lagi. Tuhan yang ngatur. Kalau takut akan Tuhan, mesti tunduk otoritas Tuhan, tunduk otoritas yang ada di sekolah kita. Saya mengalami di luar sana bekerja, susah bekerja, sini kerja, pikul, angka semua. Jadi Tuhan di proses luar biasa. Jadi proses di sini harus rajin. Kalau dari rumah mau bangun jam berapa terserah. Tapi di sini prosesnya semua diatur dengan waktu. Jadi disiplin dari aspek waktu itu harus diperhatikan. Kalau saudara Anda mungkin ada hal yang lain yang mendapatkan proses di tempat ini? Ya, dari saya pribadi, puji Tuhan, setelah saya tiba di tempat ini, saya mungkin dari pribadi saya, mungkin saya di saat baru tiba di tempat ini, saya bersama teman-teman saya. Di saat baru tiba di tempat ini, saya bersama teman saya dari Manado, saya Hanli, Marlon, sama Tian, itu kami bertiga sudah berangkat dari Manado, mampir di Taweli. Kami tiba di sini tempat ini itu baru ada sekitaran 3 orang, baru anak-anak Papua. Begitu saya tiba di sini, perasaan saya ingin mungkin baru turun dari mobil, saya ingin kembali pulang. Ya, sebelum diproses saya sudah ingin kembali pulang. Saya tidak bisa. Perasaan saya tidak bisa. Tapi begitulah. Karena Tuhan sudah memanggil saya untuk ke tempat ini. Karena seperti dalam ayat kitab, dalam Lukas 5 ayat 32 berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa agar mereka bertobat. Jadi saya pegang ayat dalam firman itu. Karena saya sudah datang di tempat ini, saya sudah bertobat. Saya ingin benar-benar mencari Tuhan. Jadi apapun yang saya sudah hadapi, saya akan hadapi di tempat ini. Saya akan menyanggupi, saya akan menyiapkan hati saya untuk saya tetap berada di tempat ini hingga 9 bulan ke depan. Jadi proses saya di tempat ini, apapun saya tidak akan bilang proses apa, seperti apapun, sekeras apapun proses di tempat ini, saya akan mencoba melewatinya. Dan saya yakin saya bisa karena Tuhan ada dengan saya saat ini.
dari saudara Andi saya tangkap proses di sini sepertinya karena kehidupan sini adalah kehidupan berasrama. Jadi bisa saja saudara Andi sulit beradaptasi dengan orang lain. Apalagi di tempat ini ada orang Papua, ada orang Selatan, ada orang Jawa, ada orang Batak, dan daerah-daerah yang lain. Mungkin itu yang ingin membuat saudara Andi ini ingin pulang saja ke Manado. Tetapi jalani proses ini, beradaptasi dengan orang lain, karena ini juga bagian bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang ada, apalagi di kampus sekolah Alkitab TTN. Nah, setelah proses di sini, bagaimana saudara Ruli itu ke depan memiliki visi seperti apa? Saya kembali lagi kembali nanti jadi saksi pada keluarga, jadi saksi bagi teman-teman semua. Saya mau menginjil keluarga saya semua, saya mau menginjil teman-teman saya semua. Saya menjadi berkat di kota Manado dan saya menjadi berkat di mana pun berada. Saya mau tinggikan nama Yesus Kristus di mana berada. Saya mau ceritakan bagaimana kebesaran Tuhan Yesus. Kalau selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita respon. Pertobatan itu, pemulihan itu ada. Pertobatan itu ada buat orang merespon. Jangan sampai Tuhan suatu guru betul saja orang bertobat. Masih sehat-sehat normal-normal orang masih bertobat sadar. Jangan jadi begini, ini bukti saudara-saudara. Ya, jadi intinya visi mereka ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu ini harus dikawal dengan doa supaya perjalanan ke depan untuk benar-benar visi ini dapat dijalankan secara maksimal harus minta tuntunan dari Roh Kudus. Maka saya Pendeta Hence Wawor dalam bincang-bincang kesaksian dari kekasih-kekasih ini, semoga ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.